Manchester United dan Brighton tampaknya akan bermain imbang tanpa gol lagi. Itu sampai menit ke-9 injury time. Luke Shaw berupaya melakukan sundulan, menghalau sepak pojok lawan. Dalam tayangan VAR, terlihat Shaw menyentuh bola dengan tangannya. Wasit Andre Mariner meninjau dan segera memberikan penalti. Alexis Mac Allister mengirim David De Gea ke arah yang salah dari tendangan penaltinya dan Brighton merebut ketiga poin. Bagi pasukan Erik ten Hag, itu cara yang kejam untuk kalah. Luke Shaw akan merenungkan malam yang menyedihkan setelah handball di menit akhir. Namun, sejatinya, ia terus tampil baik secara alami sebagai bek tengah, starter dalam pertandingan keempat berturut-turut di posisi tersebut dan yang kedua melawan Brighton. Justru Victor Lindelof yang melakukan kesalahan dengan umpan buruk, sementara Shaw adalah orang yang paling tenang di lapangan. Usahanya dipuji oleh mantan bek Manchester United, Gary Neville, yang tahu betapa sulitnya beralih dari bek sayap ke bek tengah. Strategi Brighton terbantu dengan masalah utama pasukan setan merah. Para pemain Manchester United kesulitan mencoba bermain dari belakang dengan kekuatan Brighton dalam hal menekan. Punggawa United terus beresiko bermain dalam situasi berbahaya, dan Ten Hag tidak segera mengubahnya. Bermain dari belakang tidak sesuai dengan kekuatan David De Gea. Dengan hasil ini United telah kehilangan 3 dari 5 kunjungan sebelumnya ke Brighton, termasuk kekalahan 4-0 musim lalu. Hasil imbang akan menjadi hasil yang merugikan. Sekarang MU berada di bawah tekanan tambahan dalam perebutan tempat Liga Champions. Tertinggal 2 poin di belakang tempat ketiga, Newcastle, dan hanya unggul 4 poin di depan Liverpool dengan 1 pertandingan di tangan. Erik ten Hag setuju dengan Luke Shaw. Mereka menyesalkan keputusan penting wasit Andre Mariner yang terus merugikan kubunya. Keputusan Mariner sesaat sebelum penalti yang disorot keduanya. Shaw yang putus asa, mengakui kesalahannya menyentuh bola, segera setelah peluit akhir. Tetapi sang pemain mengeluhkan keputusan wasit Andre Mariner untuk menghadiahkan tendangan bebas sebelumnya. Free kick itu menjadi awal tendangan sudut yang menentukan, setelah pelanggaran terhadap Julio Enciso di luar lapangan kotak. Keluhan itu didukung oleh Ten Hag, yang juga menyesalkan sejumlah keputusan Mariner. Sejumlah tackle lawan yang berbahaya tidak dihukum selama 90 menit sebelumnya. Tapi secara adil, kekalahan itu merupakan andil dari kurang maksimalnya para penyerang MU menghadapi lawan. Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Anthony dan terutama Martial bermain seadanya, tanpa gairah dan kreativitas. Martial bahkan membuang 2 peluang emas yang biasanya mudah ia golkan. Sejak kembali dari cedera, Martial tidak dapat mencapai level permainan terbaiknya. Tambahkan striker kelas atas ke dalam tim ini dan United bisa memenangkan pertandingan ini dengan nyaman. Dengan Lisandro Martinez dan Rafael Varane cedera, tak disangka United bisa bertahan dengan baik. Ada beberapa kesalahan tetapi terjadi saat MU tidak main di kandang. Diogo Dalot bermain bagus sebagai bek kiri, dan Aaron Wan-Bissaka sukses mematikan Kaoru Mitoma. Luke Shaw tampak seperti Fabio Cannavaro sebelum penalti itu. Nasib Manchester United masih ada di tangan Manchester United. Lupakan Liverpool yang terus merayap naik dan mengancam. Setan Merah memiliki keunggulan 5 poin plus 1 pertandingan di tangan. 3 kemenangan dari 5 pertandingan tersisa akan menyegel tempat Liga Champions. Dan laga berikut menjadi sangat penting, bisa meraih kemenangan tandang di West Ham pada akhir pekan, jadi pendorong yang bagus. Sebab 3 dari 4 pertandingan terakhir akan dimainkan di kandang. Erik ten Hag harus memperbaiki performa tandang Manchester United musim depan. Setelah kekalahan dari Brighton yang menyedihkan malam ini, Setan Merah kini tanpa kemenangan melawan 9 tim teratas di klasemen Liga Premier saat tandang. Beberapa dari hasil itu sangat memalukan, termasuk kalah 0-7 dari Liverpool,
6-3 dari Manchester City dan 4-0 dari Brentford. Bos Belanda cenderung memainkan tim yang sama, kurang lebih sepanjang musim, dan sebagian besar pemain kelelahan. Dan sayangnya, dia tidak memiliki opsi kualitas di semua area untuk mengubah banyak hal di akhir laga. Dan pertaruhannya baru-baru ini, seperti Fred pada hari Kamis, juga gagal memberikan dampak yang diinginkan. Polanya sangat jelas, jika MU tidak mencetak gol dan imbang di babak pertama, mereka akan tumbang di babak kedua. Skrip yang sama terulang kembali dalam pertandingan Liga Eropa melawan Sevilla dan Tottenham baru-baru ini. Kekalahan itu berarti United tetap berada di urutan keempat, kini hanya unggul 4 poin dari musuh bebuyutan Liverpool yang berada di urutan kelima dan telah memainkan permainan lebih banyak dari tim Old Trafford. Berikut adalah 6 pertandingan terakhir United musim ini yang bisa menguntungkan setan merah. Yang pertama, West Ham versus Manchester United. Melawan West Ham, United harus bermain all out. Tim David Moyes masih membutuhkan banyak poin untuk memastikan mereka tidak terdegradasi. The Hammers menderita kekalahan telak 3-0 melawan City baru-baru ini, di mana beberapa pemain kunci cedera. Dengan kondisi mirip Everton, seharusnya United bisa mendapat 3 poin. Berikutnya Manchester United versus Wolverhampton. Melawan Wolves, kondisinya sangat mirip dengan permainan West Ham dalam arti bahwa, meskipun tidak aman secara matematis, Wolves tahu bahwa mereka hanya membutuhkan 1 atau 2 kemenangan lagi untuk memastikannya. Performa kandang United sangat bagus sehingga mereka mungkin kesulitan untuk meraih kemenangan di Old Trafford. Ini berpotensi menjadi pertandingan di mana Rafael Varane kembali dari cedera, yang akan membuat tugas Wolves semakin sulit, sehingga United akan mencari kemenangan rutin yang dapat menjaga momentum yang baik tetap berjalan. Lalu, ada Bournemouth versus Manchester United. Bournemouth telah berupaya dengan sangat baik untuk menyeret diri mereka menjauh dari zona degradasi. Kecil kemungkinan bagi mereka untuk terdegradasi sekarang. Mereka bahkan mungkin sudah aman saat United mengunjungi Vitality Stadium. Tetapi ada juga kemungkinan mereka cukup percaya diri mengalahkan MU, melihat performa tim United, yang penampilan tandangnya memalukan. Selanjutnya big match Manchester United versus Chelsea. Seharusnya lawan paling sulit, laga melawan Chelsea diliputi tanda tanya besar. Masih harus dilihat apakah Chelsea akan meraih poin di bawah Frank Lampard atau justru berpisah dengannya. Pertandingan melawan Chelsea bukan pertandingan yang mudah, tetapi berdasarkan performa masing-masing tim di liga, ini adalah pertandingan yang bisa dimenangkan United daripada tandang ke Bournemouth. Dan terakhir, Manchester United versus Fulham. Menjamu Fulham akan menjadi pertandingan liga terakhir musim ini untuk Manchester United. Kedua klub berharap sudah aman dengan ambisi masing-masing. MU berharap sudah mendapatkan tempat mereka di 4 besar. Ada peluang bagus bahwa ini akan menjadi pertandingan antara dua tim dengan tidak ada apa-apa untuk dipertaruhkan. Jika demikian, Ten Hag sebaiknya melakukan perubahan besar-besaran di timnya, sehingga dia dapat mengistirahatkan bintang-bintang kunci menjelang final Piala FA yang datang hanya beberapa hari kemudian. Penjualan Manchester United berada di putaran ketiga penawaran, dengan keluarga Glazer terus memainkan waktu seolah proses ini adalah pertunjukan sirkus. Para calon pemilik baru sudah menuntut Glazer segera memutuskan. Konsorsium Sir Jim Ratcliffe dan Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani adalah pelopor untuk mengambil kendali di Old Trafford. Jika salah satu tawaran diterima oleh keluarga Glazer, kepemilikan baru akan memiliki beberapa keputusan awal yang penting untuk dibuat. Salah satunya adalah mempekerjakan direktur sepak bola yang sejalan dengan visi pemilik baru. Strategi transfer United akan bergantung pada kepemilikan baru, dengan Erik ten Hag sangat membutuhkan kejelasan atas situasi untuk memulai perencanaan musim panasnya.
Manajer mengakui pada konferensi pers kemarin, menjelang pertandingan malam ini melawan Brighton, bahwa dia tidak mengetahui strategi transfer. Skenario pemilik yang mengambil kendali transfer adalah tema yang berkembang di Liga Premier, dengan manajer tidak banyak bicara tentang pemain yang mereka miliki. Dengan tak satu pun dari calon pemilik baru yang memiliki pengalaman di Liga Premier, Direktur sepak bola papan atas akan memberikan pengetahuan itu dan menghilangkan tekanan dari Erik ten Hag. Salah satu nama yang bisa dipertimbangkan untuk mengambil peran tersebut adalah mantan pemain United, Jordi Cruyff. Cruyff saat ini bekerja di Barcelona tetapi diperkirakan akan meninggalkan klub di musim panas. Menurut media Spanyol, Jordi adalah direktur olahraga yang berpengalaman dan elit, sangat diperhitungkan di Nou Camp dan klub tidak menyerah berharap dia memperpanjang masa tinggalnya. Namun, jika dia akan meninggalkan perannya, setelah bermain di tim United yang sukses, dia akan membawa pengetahuan sebelumnya di dalam Old Trafford, serta keterampilan yang dikembangkan dalam perannya di Spanyol dan di tempat lain. Dalam hal pengalaman sepak bola baik di dalam maupun di luar lapangan, dia jauh lebih baik dari John Murtough.